Cinderella tidak tahu dia wanita bangsawan. Tersesat lagi di rumahnya sendiri. Ingin mencari seseorang untuk menanyakan arah. Kenangan masa kecil tiba-tiba muncul. Bori mengikuti dirinya sebagai seorang anak. Tanpa sadar pergi ke toko kain. Paman diam-diam menonton. Tanyakan padanya apakah dia pernah ke sana sebelumnya. Bori mengatakan tidak. Tetapi mengatakan lokasi persis dari 2 gudang lainnya. Paman sangat senang. Mungkinkah Bori adalah cucu perempuan yang menghilang 20 tahun lalu? Dan Min Jung yang mengambil nyawa Bori sangat ketakutan. Selanjutnya, penampilan Bori sedang makan mie kecap hitam. Juga memuji kerinduan Yang pada putrinya. Dia membagi porsi mie kacang hitamnya dengan Bori. Tak lama kemudian tawa memenuhi ruang makan. Bahwa Min Jung di kejauhan mengagumi sekaligus iri. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya. Setelah makan, Bori dan Miran pergi ke halaman untuk mewarnai kain. Miran tiba-tiba bertanya kepada ibunya mengapa tidak ada layang-layang di halaman. Bori melihat halaman yang sudah dikenalnya. Ingat adegan ketika masih kecil menerbangkan layang-layang di lapangan. Katakan dia tahu di mana ada layang-layang. Lalu pergi ke sudut halaman. Dari sana menemukan sebuah kotak kertas. Termasuk 2 layang-layang tua. Yang sangat terkejut. Bahkan dia tidak tahu tempat ini tersembunyi. Ayah memegang layang-layang. Mengenali tulisan tangan perempuan. Dengan bersemangat bertanya bagaimana Bori menemukannya. Bori ragu untuk menjawab. Mungkin karena setiap hari ketika ibu saya menggambar, akan ada adegan seperti itu jadi dia tahu. Sang ayah terkejut lagi. Sambil panik, melihat penampilan Bori ketika dia masih muda. Tapi tidak bisa mengatakannya sama sekali. Tapi jelas Bori punya ibu. Sang ayah menceritakan tebakannya kepada kakak iparnya. Ipar perempuan memberitahunya bahwa Bori sebenarnya adalah seorang yatim piatu. Dia tahu apa yang adik dia pikirkan. Tapi belum lama ini dia mengambil sikat gigi Bori untuk tes DNA. Hasilnya membuktikan bahwa Bori bukanlah cucu perempuan yang hilang. Sang ayah penuh dengan kekecewaan. Tapi saudara ragu. Paman dan dia sama-sama memiliki perasaan yang sama. Mungkinkah sikat gigi itu tersentuh? Saat ibu dan anak Bori hendak pergi. Tepat pada waktunya untuk bertemu dengan direktur museum dan Min Jung. Ibu yang sangat tidak puas dengan kenyataan bahwa Bori tidak pernah bersekolah. Sekarang melihat putrinya berlarian kemana-mana. Begitu juga gunakan ini untuk menghina ibu dan putrinya Bori. Jangan mengkritik Bori karena tidak menikah tapi melahirkan tanpa tahu bagaimana berefleksi. Juga mengatakan Miran adalah anak haram tanpa ayah. Mereka datang ke sini untuk mencemari museum. Sang ayah merasa istrinya agak berlebihan. Sesuatu yang baik akan terjadi di rumah itu, yaitu bekerja dengan hati-hati. Senang melihat perhiasan Min Jung kembali. Hasilnya baru saja kembali dan saya melihat orang yang tidak beruntung. Min Jung melihat putri kandungnya Miran dimarahi. Bukan saja dia tidak membantu, tetapi dia juga meminjam angin untuk mematahkan rebung. Beritahu ibu angkat untuk tidak marah karena 2 orang jahat dan menyakiti tubuh. Bori menatap Min Jung yang telah pergi. Dia sama sekali bukan seorang ibu. Mendengarkan putri disebut tidak beruntung. Bagaimana gak mau bantu? Kau tidak punya hak untuk menjadi seorang ibu. Bahkan tidak bisa dibanding dengan hewan. Min Jung terus membidik Bori. Menyebabkan ayah yang curiga. Ditambahkan belum lama ini foto putri tiba-tiba hilang. Dia curiga Min Jung mengetahui semuanya. Kemudian dengan sengaja mencegah mereka mencari putri mereka. Ayah yang memutuskan untuk mencoba sekali lagi. Keesokan harinya ketika Bori datang ke sekolah. Sang ayah memberikan gambar kepada Bori. Minta dia untuk menggambar gambaran besar. Ibu yang memprotes di tempat. Seluruh keluarga menyukai budaya Bori. Membuatnya sangat tidak suka. Nona Bori, apakah kamu tidak mengerti apa artinya menolak? Profesor tidak perlu menyuruh saya melakukan hal-hal buruk. Aku tidak punya alasan untuk menolak. Bahkan tidak perlu meminta untuk merusak hanbok orang lain. Paman tertua buru-buru menghentikan keduanya berdebat.
Untuk menghindari ibu dan anak saling mengenal akan canggung. Segera hari pernikahan Min Jung tiba. Ketika Yang dan istrinya hendak pergi ke aula, sang ayah menemukan tas berisi lukisan yang dia berikan kepada Bori. Setelah melihat karya Bori, sang ayah mengidentifikasi Bori sebagai putrinya. Karena di seluruh dunia hanya putrinya yang bisa menggambarnya. Sang ayah tidak menyadari hujan dan berlari kembali ke gudang. Saat ini, Bori sedang mengambil pakaian dan dirangsang oleh suara guntur. Kenangan masa kecil tidak berhenti muncul. Kepala Bori sangat sakit hingga dia bahkan tidak ingin hidup. Lalu pingsan. Untungnya, sang ayah datang pada waktu yang tepat untuk membantu. Di sisi lain, Ibu Min Jung yang malang. Karena ingin melihat bagaimana putri mengenakan gaun pengantin, menyelinap masuk. Bahkan mengeluarkan sepasang cincin emas yang telah simpan selama bertahun-tahun. Ini adalah cincin yang dibeli ibuku untukmu. Mendengar bahwa jika keluarga ibu kandung membeli sepasang cincin, maka putrinya dapat hidup dengan baik. Untuk apa cincin emas ini diperhitungkan? Karena mau kasih aku jadi harus antar ke sini. Apa menurut ibu aku masih gadis malang di toko jantung babi? Jika ibu menginginkan yang terbaik untukku, maka tidak perlu membawa cincin emas ini. Tapi tidak muncul di depan mataku. Ibu yang kuat memberi Min Jung sebuah cincin. Didorong oleh Min Jung lagi. Cincin itu menggelinding di jalan besar. Sang ibu buru-buru mengikuti dan mengambilnya. Saat Min Jung hendak memasuki pelaminan, ledakan keras diikuti oleh jeritan terdengar. Min Jung bersandar dekat jendela melihat keluar. Melihat ibu terbaring dalam genangan darah, Min Jung hanya ragu-ragu selama 3 detik. Segera meninggalkan sang ibu yang terluka parah. Pergi ke ruang rias untuk menikah. Kemudian mengambil telepon suaminya. Seret nomor telepon mantan kekasih ke dalam daftar hitam. Karena di tangan mantan kekasih, ada rekaman dia mengakui bahwa dia mencampakkan putrinya. Bahkan putri dia bisa membuangnya. Dia juga tidak peduli dengan hidup atau mati ibu kandungnya. Belum pernah bertemu wanita yang begitu kejam. Ibu kandungnya mengalami kecelakaan mobil di jalan, hidup dan matinya tidak diketahui. Dia ingin menyelesaikan pernikahan dengan cepat. Menjadi menantu yang bangga. Jadi barusan, ibu kandung datang mencari Min Jung. Mengeluarkan 2 cincin emas yang telah tabung selama bertahun-tahun untuk dibeli. Semoga putri di rumah suaminya bisa hidup sedikit lebih baik. Min Jung takut tunangannya akan tahu dia yatim piatu. Meniup cincin itu. Cincin itu meluncur ke jalan. Ketika sang ibu bergegas mengambil cincin itu, mantan pacar yang akan mengekspos wajah jelek Min Jung, melihat bibi terbaring dalam genangan darah, buru-buru memanggil Min Jung. "Di mana kamu? Ibumu terluka, sekarang cepatlah datang." "Apa lukanya serius? Apakah ditabrak sepeda motor? Tidak akan mati kan? Apa yang kamu lakukan berdiri di sana? Ibumu terluka, kamu harus turun ke sini. Cepat bawa ibumu ke rumah sakit." "Bagaimana Anda menyuruh saya pergi? Saya akan mengadakan pernikahan." Kemudian Min Jung mematikan telepon. Pergi ke ruang rias. Sampai dia jatuh koma, sang ibu baru lepaskan cincin yang dia pegang. Tidak lama kemudian ibu angkat Min Jung tiba. Menyuruh ayah angkatnya untuk tinggal di villa untuk menjaga anak haram Bori. Tidak bisa menghadiri pernikahan. Min Jung duduk dengan bosan. Bagaimana jika ayah angkatnya mengetahui bahwa dia menggantikan Bori sebagai anak angkat? Takut bahwa pernikahan ini akan dibatalkan. Agar pernikahan cepat selesai, Min Jung berbohong bahwa ayah angkatnya sedang dalam kondisi kritis. Harapan dapat mempermudah upacara pernikahan. Lihat betapa berbaktinya dia. Tentu saja akan menerima tawaran Min Jung. Saat pernikahan selesai, wajah pengantin pria yang bahagia. Bahwa mempelai wanita menjadi menantu dari keluarga bangsawan. Lagi pula tidak bisa tertawa lagi. Bori yang dirampok hidupnya oleh Min Jung baru saja bangun. Selalu ada kenangan kecil yang aneh sekaligus familiar di kepala.
Selain fakta bahwa ayah yang memaksanya untuk bertanya, membuat Bori tidak tahu harus berbuat apa. Ketika ingin membawa putri pulang, kenangan masa kecil kembali lagi. Kali ini sangat jelas. Bori juga tidak bodoh. Samar-samar menebak bahwa dia adalah putri museum yang hilang. Jadi minta tolong cari beberapa fotonya ketika dia masih muda. Membuat saudara ingin mengatakannya lagi. Ketika tidak tahu bagaimana membuka mulut, Bori mendapat telepon lagi. Mengetahui bahwa ibu angkat mengalami kecelakaan dan dirawat di rumah sakit, Bori bergegas ke rumah sakit. Paman tertua pergi mencari orang ingin cari foto masa kecil Bori. Tapi semua gambar di rumah itu tiba-tiba menghilang. Sang ayah tiba-tiba teringat selebaran yang diletakkan di ruang tamu. Di atasnya ada gambar Bori waktu kecil. Di sisi lain, saat ibu mertua mengemasi barang bawaan Minjung, tidak hati-hati menumpahkan barang bawaannya. Foto masa kecil Bori jatuh ke tanah. Dia mengira itu adalah foto masa kecil Minjung. Tidak bisa tidak mengagumi menantu yang pasti telah operasi seluruh wajahnya. Jisung juga datang dengan rasa ingin tahu. Begitu melihatnya, tahu ini adalah foto museum yang hilang. Jadi ambil gambarnya ke museum. Ketika tahu itu jatuh dari bagasi Minjung, ibu yang segera menjelaskan untuk Minjung. Tidak mungkin, mengapa Minjung melakukan itu? Siapa yang ingin melakukan ini untuk menyakiti Minjung? Cukup, melihat ini masih ingin melindungi Minjung. Ayah yang tidak tahan lagi. Kali ini dia pasti akan menghukum putri angkat yang jahat ini. Minjung masih belum mengetahui hal-hal ini sekarang. Santai menikmati malam pernikahan. Sementara Jaehi mandi. Dia baru saja menelepon ibunya. Ingin mengetahui apakah ibu sudah meninggal atau belum. Tapi setelah mendengar Bori memarahi, Minjung menebak ibunya. Ada kekuatan di hati. Saya tidak melakukan apapun. Adalah ibu yang tertabrak oleh dirinya sendiri. Siapa yang memintanya untuk tampil di sana? Bagaimana jika saya bisa menikah? Apa, inilah yang harus dikatakan seseorang. Jika sang kakak kehilangan martabatnya karena hidupnya yang murah hati. Lalu Bori memutuskan untuk menghancurkan kisah hidupnya. Sejak saat itu, dia akan terus mencari orang tua kandungnya. Ibu pura-pura tidur. Minjung juga diancam akan menangis. Saat ini, telepon Taehi berdering. Ibu mertua tidak mengharapkan menantu perempuan untuk menjawab telepon. Terbata-bata untuk berbicara tentang gambar. Minjung marah tidak ada tempat untuk curhat. Ketika ditanya mengapa ibu mertuanya mengobrak-abrik barang-barangnya. Mendengar itu bukan foto Engbi. Sejujurnya, itu bahkan bukan milikmu. Apa yang membuatmu marah? Apakah kamu mencuri barang orang lain? Jika tidak senang, pergi ke polisi. Minjung diancam akan kehilangan kesabaran. Sangat khawatir berlari ke museum untuk menambah kebohongan. Ketika Taehi tidak tahu mengapa istrinya lari. Minjung berbohong bahwa ayahnya sedang sekarat. Dia berlari untuk melihat. Hasilnya baru keluar dari kolam renang dan dihentikan oleh mantan pacar. Mantan pacar ini mendorong wanita yang tidak manusiawi ini ke dalam kolam sebelum dia berenang pergi. Ketika Minjung berjuang untuk kembali ke museum, segera berlari menemui ibu angkatnya. Ayah angkatnya maju ke depan dan menamparnya. Tanyakan mengapa dia menyembunyikan foto putrinya Engbi. Minjung menangis air mata seperti hujan lagi. Mengatakan dia belum pernah melihat foto Engbi. Lalu mendorongnya ke seluruh kepala Bori. Kata 2 hari yang lalu ketika Bori membantunya dengan barang bawaan. Menyelinap di foto-foto itu. Ibu yang memandang rendah Bori tidak pernah bersekolah. Sekarang juga marah. Tolong, jangan siksa Minjung lagi. Mengapa kamu menyukai gadis dangkal seperti itu tanpa didikan? Tapi ragukan putrimu. Muda tapi melahirkan anak tanpa ayah. Sekali lihat dan sudah tahu kebajikan seperti apa ibu angkatnya. Apalagi dia yatim piatu. Bisakah dia mendapatkan perawatan normal? Bagaimana kau bisa mengatakan hal-hal seperti ini? Bagaimana jika Engbi adalah Bori? Malam itu si penatua membawa foto Bori ke Miran. Katakan padanya untuk memberikannya pada Bori.
Tanpa diduga, dia dibawa pergi oleh ibu angkatnya. Tersembunyi dalam pakaian, Bori berkeliaran di luar sepanjang hari. Bersandar di pintu dengan cepat tertidur. Ibu angkatnya karena mencegah Bori mendapatkan kembali orang tua kandungnya. Diam-diam mengambil pakaian. Hasilnya ditemukan oleh Miran. Bori mengambil selebaran itu. Setelah melihat foto masa kecil, sudah mengerti, maka ibu angkat tahu segalanya. Tetapi terhubung dengan saudara perempuan untuk menipu dia. Menghadapi interogasi Bori, ibu ungkapkan wajah asli. Suruh Bori kalau berani bunuh dia saja. Pukul saja sampai aku mati, cepatlah.